Baik teman-teman semua, video kali ini saya kasih judul setir buang kiri pas kita injak pedal rem. Jadi biasanya pas kita injak pedal rem, itu mau diturun-turun atau mau di jalan yang rata, biasanya setirnya agak buang kiri dan kendaraan pun berasa agak mengarah ke sebelah kiri. Nah, kalau misalkan hal ini terjadi, itu ada banyak sekali penyebab yang bisa saja menyebabkan hal ini terjadi. Jadi setir buang kiri itu saya berikan di sini 15 penyebab ya. Yang pertama yaitu setelan rem yang tidak rata antara roda kiri dan roda kanan. Jadi misalkan setirnya buang kiri, maka setelan rem yang sebelah kiri itu dia terlalu tinggi. Jadi kampas rem yang sebelah kiri ini dia yang duluan kena sama tromol daripada yang sebelah kanan. Sehingga beban daripada kendaraan akan mengarah ke sisi roda yang duluan melakukan pengereman. Jadi otomatis kendaraan akan mengarah ke sebelah kiri apabila setelan rem kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Begitu pula yang kanan, apabila kanannya setelan terlalu tinggi daripada yang kiri, maka kendaraan akan mengarah ke sebelah kanan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu permukaan kampas rem dan permukaan tromol pada salah satu sisi itu sudah tidak bagus lagi. Jadi kalau misalkan yang sudah tidak bagus lagi pada sisi bagian kanan atau roda bagian kanan, maka ketika kita menginjak pedal rem itu kendaraan akan mengarah ke sebelah kiri atau setirnya akan menarik ke sebelah kiri. Karena permukaan kampas dan tromol pada roda sebelah kiri itu masih bagus sehingga pengeremannya maksimal. Dibandingkan dengan yang sebelah kanan, pengeremannya itu kurang maksimal sehingga beban kendaraan akan mengarah ke salah satu sisi roda. Misalkan yang sebelah kiri kampas dan tromolnya masih bagus, maka kendaraan atau setirnya akan mengarah ke sebelah kiri. Permasalahan yang ketiga yaitu penggunaan kampas rem dengan merek yang berbeda pada roda kiri dan roda kanan. Jadi kualitas untuk setiap kampas rem itu kan berbeda-beda. Ada yang super, ada yang KW super, ada yang KW1, KW2. Sehingga kualitas daripada kampas rem itu memang berbeda-beda. Kalau misalkan kebetulan kita menggunakan kampas rem berbeda merek, yang sebelah kirinya kualitas bagus dan yang sebelah kanan kualitasnya kurang bagus, maka cenderung setir dan kendaraan itu ketika kita melakukan pengereman akan mengarah atau menarik ke sebelah kiri. Ya, memang sudah pastinya demikian karena yang pengereman sebelah kiri lebih maksimal daripada yang sebelah kanan. Permasalahan yang kelima yaitu tirot yang sudah rusak. Nah, kalau misalkan tirotnya kita goyang dan ternyata oblak, maka di situ ada play. Nah, penyetelan two in two out yang baik dan benar itu pada roda bagian depan, sisi bagian depannya itu kan sedikit mengarah ke bagian dalam dan sisi bagian belakang itu mengarah ke bagian luar. Nah, kemudian ketika kita lakukan pengereman itu kalau misalkan tirot sebelah kiri yang sudah oblak dan ternyata kelurusan roda disetel dengan standar, maka kendaraan itu akan sedikit mengarah ke sebelah kanan. Kalau tirot kiri yang rusak, kalau misalkan tirot kanan yang rusak, maka kendaraan akan menuju ke sebelah kiri. Nah, tapi apabila kita melakukan penyetelan two in two out yang tidak benar, maka otomatis ketika kita melakukan pengereman itu biasanya kalau tirot kiri yang rusak, maka kendaraan itu akan mengarah ke sebelah kiri karena bagian depan itu mengarah ke bagian luar. Nah, jadi seperti itu. Permasalahan yang keenam, apabila tirotnya tidak rusak atau tidak oblak, maka kemungkinan penyebabnya yaitu penyetelan two in two out yang error. Jadi gini, yang tadi saya bilang normalnya yaitu roda bagian depan, sisi bagian depannya itu agak sedikit masuk ke dalam dan yang bagian belakang itu agak sedikit keluar. Nah, apabila kesalahan penyetelan dengan posisi sisi roda bagian depan itu mengarah ke bagian luar, maka apabila kita melakukan pengereman otomatis kendaraan akan mengikuti arah ban. Kalau misalkan arah ban kirinya agak sedikit keluar ke sebelah kiri, maka otomatis kendaraan akan mengarah ke sebelah kiri. Begitu pula yang kanan. Apabila roda kanan agak sedikit keluar yang bagian sisi depannya, maka cenderung kendaraan itu akan mengarah ke sisi bagian kanan. Permasalahan yang ketujuh, kemungkinan penyebabnya yaitu komponen-komponen yang ada di dalam gearbox sudah aus. Nah, jadi di dalam gearbox itu ada yang namanya piston, ada yang namanya ball, dan juga ada yang namanya worm shaft. Nah, kemungkinan ketiga komponen ini sudah aus, sehingga menyebabkan spelling atau play setir itu besar. Nah, karena playnya yang sudah besar, maka ketika kita melakukan pengereman, biasanya setir akan mengarah ke salah satu sisi. Ya, karena backlash-nya yang ada di dalam gearbox itu antara worm shaft, piston, dan ball itu sudah besar. Permasalahan yang kedelapan yaitu terjadi kerusakan pada drag link ini. Jadi drag link ini berfungsi untuk menghubungkan antara gearbox dan juga roda. Nah,
Sehingga apabila terjadi kerusakan, Dragling ini sudah oblak, sudah rusak, maka akan membuat spilling setir itu atau play setir menjadi besar. Sehingga otomatis ketika kita melakukan pengereman, maka setir itu akan mengarah ke salah satu sisi. Karena Dragling ini sudah oblak atau sudah rusak. Biasanya kan teman-teman sering mengikatnya pakai karet. Kalau misalkan sudah oblak, belum ada uang untuk ganti, kan kita ikat pakai karet. Tapi sebenarnya itu sangat berbahaya sekali teman-teman semua. Permasalahan ke-10 adalah tentang laher atau bearing yang sudah rusak atau oblak. Nah, sebelum steering atau kendaraan menarik ke salah satu sisi, biasanya kita sudah mendengarkan bunyi kerusakan bearing terlebih dahulu dan juga kita telah merasakan getaran pada kendaraan ketika kendaraan berjalan. Nah, yang ketiga adalah kita akan merasakan kendaraan menarik ke salah satu sisi ketika kita melakukan pengereman. Nah, untuk mengetahui laher atau bearing ini sudah rusak, maka kita perlu mendongkrak dan kemudian kita mendorong atau menekan ban itu menggunakan lutut. Jadi seperti kita melakukan ketukan. Kalau misalkan ketukannya penuh berarti bukan laher yang rusak. Tapi kalau misalkan ketukannya ada, seperti ada play atau spilling gitu, maka kemungkinan penyebab steering menarik ke salah satu sisi itu karena laher yang sudah rusak. Dan bisa juga yang tadi saya bilang, bunyi dari laher sudah terdengar terlebih dahulu, kemudian getaran pada kendaraan juga sudah bisa dirasakan apabila laher atau bearing ini rusak. Permasalahan yang ke-11, 12, 13, dan 14 ini tentang ban. Jadi yang pertama adalah tekanan angin ban ya. Yang pertama adalah tentang tekanan angin ban. Yang kedua adalah ukuran ban yang tidak sesuai. Jadi ukuran ban antara ban kiri dan ban kanan itu tidak sesuai. Dan kemudian tentang kualitas ban, apakah bannya sudah botak atau bannya masih bagus. Nah, itu juga mempengaruhi pengereman yang menarik ke salah satu sisi. Dan kemudian juga tipe ban. Ya, jadi tipe ban ini ada ban on-road dan off-road. Jangan sampai ban off-road dipakai di jalan on-road atau jalan aspal ya. Nah, yang paling terakhir yang ke-15 adalah roda kemudi atau setirnya sendiri yang miring. Jadi ketika setirnya miring, ketika mobil sedang berjalan, posisi kendaraannya sedang lurus dan kita lihat di setirnya, oh ternyata setirnya miring. Itu ketika kita melakukan pengereman di jalan yang lurus, jangan kita ratakan setirnya karena kendaraan akan mengarah ke salah satu sisi. Malah sebaliknya, setirnya yang harus kita ikuti sesuai dengan kelurusan kendaraan. Jadi biasanya begitu, setirnya miring, rodanya lurus, pas direm ternyata kendaraannya tidak menarik ke salah satu sisi. Tapi ketika setirnya lurus, kendaraan kita rasa juga lurus, tapi pas kita rem, kendaraannya mengarah ke salah satu sisi. Berarti otomatis kelurusan setir yang bermasalah. Kemudian sebagai bonus, apabila kendaraan teman-teman sudah menggunakan full air brake atau sistem rem yang tidak lagi menggunakan minyak rem, maka biasanya terjadi kerusakan pada brake chambernya ya. Brake chamber atau terjadi karatan atau banyak kotoran pada es-camnya. Ya, jadi itu mengakibatkan kerja rem juga tidak maksimal. Padahal tekanan udaranya bagus, tetapi pengereman tidak maksimal. Nah, bisa jadi brake chambernya yang tadi saya bilang dan juga es-camnya yang penuh dengan kotoran dan juga karena jarang di greasing atau jarang dipompa gemuknya. Itulah beberapa masalah yang bisa menimbulkan setir atau kendaraan menarik ke salah satu sisi ketika kita menginjak pedal rem. Nah, sudah saya berikan 15 plus bonus 2. Kalau misalkan teman-teman mau nambah lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari Mekanik Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.